Yoho Wibuner, selamat datang di Only Room Anime. Kali ini Mimin akan mencoba merekap anime baru yang menurut Mimin cukup menarik. Terdapat seorang pahlawan yang tumben bentuknya tidak tampan bin rupawan, bentuknya tinggi besar, serta terdapat bekas luka di wajahnya yang bentuknya nggak dikeren-kerenin. Berkelana bersama 3 gadis cantik. Kalau biasanya MC fantasi di awal cerita langsung ditunjukkan dengan potensi menjadi leader dengan segala kehebatannya, sayangnya pahlawan kita yang bernama Toto ini sangat pemalu, sampai-sampai sekalipun Toto sangat kuat, tidak ada yang mau menjadi rekan partinya. Kalian juga akan melihat cuplikan Toto yang sangat karismatik dan dikagumi semua orang, ternyata hanya ada di hayalan sang pahlawan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada 3 gadis yang mengajaknya membentuk party. Saat Toto merasa sangat senang atas tawaran itu, ia berusaha menjawab dan menerimanya. Tapi karena saking malunya dan kikuk dengan perempuan, Toto langsung pingsan sebelum menjawab apapun. Karena melihat pahlawan pingsan, salah satu dari ketiga gadis itu melihat kesempatan dan langsung menculiknya keluar dari guild. Tidak mau ketinggalan, kedua gadis yang tersisa mengikuti Loli yang menculik sang pahlawan. Ternyata mereka bertiga sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki misi pribadi untuk membunuh Toto, sang pahlawan. Loli yang pertama menculik pahlawan sebenarnya adalah ras iblis, sementara yang lainnya ada pembunuh bayaran dan Elsie masokis yang berniat menambahkan pahlawan ke koleksi pribadinya. Saat mereka semua sedang berdebat, si Elsie yang ternyata ahli ramuan menyebarkan racun pelumpuh. Loli yang menyiapkan jebakan dengan pemanggilan monster ternyata tanpa sadar juga terkena efek pelumpuh itu. Begitu pula dengan si pembunuh bayaran. Pemanggilan monster yang kacau menyebabkan monster lepas kendari dan akhirnya akan menyerang mereka bertiga. Tetapi saat keadaan genting, Toto tersadar dari pingsannya dan mengalahkan monster itu dengan sekali pukulan. Setelah itu, Toto kembali pingsan karena pelukan ketiga wanita. Mereka bertiga akhirnya memilih gencatan senjata dan membongkar identitas masing-masing. Saat memperkenalkan diri, yang kalian lihat saat bagian pahlawan tentu saja itu hanya hayalan Toto lagi. Identitas dari ketiga gadis itu adalah Loli yang bernama Ciel yang ternyata anak Raja Iblis, pembunuh bayaran yang cosplay jadi pendeta bernama Anemone, Elsie yang ternyata bos dari rumah Asolele bernama Guachan. Saat Anemone berpura-pura mundur dari kompetisi membunuh Toto, sebenarnya Anemone berniat menembak pahlawan dari jauh. Saat akan melakukannya, ia malah melihat penjual budak. Bukannya fokus ke Toto, Anemone malah terlibat pertarungan dengan penjual budak. Saat keadaan genting, lagi-lagi Toto muncul entah dari mana dan menyelesaikan pertarungan. Untuk percobaan pembunuhan terakhir dilakukan oleh Goa. Dan yah, kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Karena semua sudah lelah, akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi percobaan pembunuhan mereka hari itu dan berakhir dengan rumpi para gadis. Itulah rekap episode 1 dari anime Kizetsu Yusa to Ansatsu Hime tahun 2025. Kalau kalian suka rekap anime ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Adios. Yoroshiku onegaishimasu. よく言えました。偉いね。さてと。